Hai, selamat pagi. Saya Maria Febiola Sriani Dabuk dari kelas 12 IPA 1 absen 22. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bagaimana sih solusi dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek tersebut? Oke, langsung saja. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran serta partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol bagi keberlangsungan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Nah, saat ini, pemerintah telah mengembangkan sistem elektronik dalam pemerintahan yang sering disebut e-government untuk mewujudkan transparansi publik. E-government ini keberadaannya itu dilatar belakangi karena adanya tata kelola pemerintahan yang tidak terintegrasi dan terpadu sehingga mengakibatkan adanya pemborosan anggaran. Nah, sebagai tindak lanjut dari sistem e-government, pemerintah meluncurkan berbagai aplikasi aduan masyarakat, salah satunya DPR Now. Nah, dengan adanya DPR Now ini, masyarakat dipermudah dalam menyampaikan pengaduan dan aspirasinya. Dengan adanya DPR Now ini, masyarakat bisa memantau perjalanan rapat DPR dalam video streaming ataupun dapat melihat informasi mengenai aktivitas DPR seperti daftar anggotanya, legislasi, naskah akademik, berita, agenda maupun hasil dari rapat tersebut. Keberadaan DPR Now ini menjadi bukti bahwa pemerintah telah melakukan transformasi digital sesuai kebutuhan revolusi 4.0. Nah, melalui aplikasi ini, masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses check and balance DPR RI. Nah, kalian pasti penasaran, apa sih dampak positifnya dari kemajuan iptek dalam bidang politik itu? Oke, langsung saja, yaitu dengan adanya kemajuan iptek, kita bisa dipermudah dalam meregenerasi kepemimpinan, lalu bisa meningkatkan kerjasama antar daerah, bisa juga meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Nah, pastinya selain ada dampak positif, pasti sisi lain pula ada dampak negatif. Oke, nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahgunakan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis terhadap rakyatnya. Tindakan-tindakan anarkis tersebut akan mengakibatkan stabilitas politik nasional terganggu. Perkembangan iptek juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu, karena pasti adanya disinformasi, ujaran kebencian, dan konten-konten yang mengandung berita bohong yang akan banyak bertebaran di jejaring sosial pada saat menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Nah, tidak jarang informasi yang disebarluaskan bertujuan untuk mengadu domba dan menjatuhkan kandidat-kandidat dalam pemilu. Tindakan tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta mencederai pelaksanaan
demokrasi yang ada di Indonesia. Adapun pengaruh negatif kemajuan iptek yaitu lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Lalu adanya makin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, serta diktator mayoritas atau tirani minoritas. Juga timbulnya fanatisme rasial, etnis, serta agama dalam forum dan organisasi. Juga adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Nah, setelah dijelaskan tentang apa saja dampak positif dan dampak negatif dari kemajuan iptek dalam bidang teknologi, juga ada solusi dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek itu. Oke, langsung saja. Ada 4 hal yang perlu dikedepankan pada saat dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Namun, tidak meninggalkan kemitraan dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya untuk menegakkan supremasi hukum, mengaktifkan masyarakat sipil dan dalam arena politik, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, lalu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, lalu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan terakhir yaitu dengan mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.